Masuk akal tidak orang dibakar bisa hidup? Tidak mungkin. Kalau Allah mau, Ibrahim dibakar dalam api yang besar, keluar kedinginan. Musa, Fir'aun bikin kepres. Perempuan hamil, kalau dia melahirkan, laki-laki bunuh. Musa lahir kecil, laki-laki. Justru masuk ke rumahnya Fir'aun, dibesarkan dalam rumahnya Fir'aun, padahal Fir'aun mau membunuh itu anak. Kalau Allah yang mau, segala caranya Allah selamatkan. Kecil ini urusan dunia, kecil kalau Allah mau. Maka saudara-saudaraku yang hadir, mau jadi bupati, mau jadi PNS, jangan kau sogok rakyat, lebih baik kau sogok Allah, perbaiki sholatmu. 2020 sampai 2022 ada pengumuman yang selalu kita dengar. Jaga jarak, pakai masker, jangan berkumpul, cuci tangan. 2 tahun selalu diumumkan di masjid dan tempat keramaian lainnya. Kenapa? Masker waktu itu penting sehingga hampir tiap hari kita dengar pengumuman itu. Sekarang masih ada pengumuman itu, Bu? Masih ada? Tidak ada. Kenapa? Tidak penting lagi. Tapi ayat yang saya bacakan tadi, sejak 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat khatib bacakan, jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Menteri. Bukan saya bilang Pak, jangan dulu, baru dilantik. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, belakang sedikit. Ayat ini Allah ingin sampaikan, Pak PJ, Pak Menteri, Dasat, hati-hati kamu, ngakumu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa bawa mati dalam keadaan Islam. Itu makna ayat ini. Allah ingatkan, hati-hati kalian, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, Bu, kalau ibu terima 300.000 miskin tidak? Kaya tidak? Ibu-ibu terima 300.000, 500.000 kaya? Tidak. Bapak-bapak tolak 300.000 miskin? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima uang sogok, itu artinya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas. Tidak bisa jadi anggota DPR. Anakmu yang jujur tidak bisa jadi wali kota, tidak bisa jadi bupati dan gubernur. Kenapa? Hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Maka ibu, kalau kau cinta Aceh, mulai 27 November ini, buktikan jangan terima uang sogok. Bisa ibu? Bisa. Dia bilang, Ustadz, serangan fajar. Bukan serangan fajar ini Ustadz. Apa? Sedekah subuh. Bu, ibu, bisa menolak serangan fajar? Bapak-bapak bisa tolak serangan fajar? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau mereka yang mengatakan tadi bisa dan berkhianat, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Bapak-bapak juga pegawai negeri, jangan nyogok mau jadi pegawai Pak. Yang merusak negara kita ini bermula dari sogoknya kita ketika mau masuk ke dalam suatu instansi. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman,
Berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Saya mau ajak selawat, bisa? Bisa? Kita tanding ibu, mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Ah, ibu-ibu dulu, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini emak-emak, ras terkuat di bumi. Sen kanan tak belok-belok. Ayo selawat bu, yuk. Salatullah ala toha. Ayo dek. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Oke. Sekarang bapak-bapak, ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita pak. Yuk. Ayo, salawat semua, yuk. Salatullah Masya Allah ala toha. Salatullah ala Yasin Habibi. Masya Allah. Nilainya 9,7. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Menteri Desa dan Ekonomi Kreatif yang hadir di tempat ini, Pak PJ, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ada enggak saya mau kasih hadiah? Ada enggak? Bapak-bapak, ada enggak saya mau kasih hadiah? 100.000. Ini beda uangnya Wakapolda dengan uang Ustadz. Ada? Ada yang mau? Ada? Ayo jangan malu-malu, saya kasih hadiah. Nah, kalau gitu adik kecil, nih sini. Sini nak, sini, maju sini. Sini cepat. Oh, kau masuk YouTube-nya Pak Ustadz ini. Nah, siapa namamu nak? Syahril. Siapa? Syahril. Umur? 2 tahun. 12 tahun. Ya. Sekarang saya tanya, siapa nama pemain sepak bola yang kamu kenal? Siapa? Tidak ada kenal pemain sepak bola. Ronaldo. Siapa lagi? Oh, berarti luar biasa anak-anak orang Aceh ini. Ya, kemudian sudah kalau begitu dapat hadiah 100.000. Ya, ini yang wartawan ini saya mau tanya. Nah, ini wartawan. Nah, kau sini, kau sini kau sini wartawan. Nah, sini. Nah, ya, siapa nama dek? Fikri, Pak. Fikri, umur 36. Oke, sekarang mau enggak hadiahnya Ustadz Dasar? Mau, Ustaz. Oke, siapa pemain sepak bola yang kamu kenal? Del Piero. Siapa lagi? Bang. Oke, PSSI yang main sebentar malam? Yang termal. Ya. Pokoknya Lionel pemain dunia? Oh, Ya. Ronaldo, Messi. Oke, siapa nama presiden yang diganti kemarin? Pak Jokowi. Nah, sekarang siapa nama presiden kita? Pak Prabowo. Sekarang siapa nama PJ? Ya, siapa nama penceramah? Pak Dausan. Oke. Nah, sekarang ini hadiahmu. Masih, Ustaz. Oke, jangan dulu pergi. Sekarang saya tanya, Dek, berapa anaknya Nabi? Nabi ada 1. Anak Nabi bukan anak kamu. Anak Nabi berapa? 2, Ustaz. 2. Oke. Siapa anak pertamanya? Siapa, Ustaz? Tidak tahu juga. Kalau begitu berapa anak tirinya Nabi? Tidak tahu juga. Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Ini hadiah untuk kau. Pak, ibu-ibu, siapa nama istri keduanya Nabi? Siapa nama istri ketiganya Nabi? Ayo, saya yakin kalau ada kepala dinas saya tanya di sini, pasti ada yang tidak tahu. Ya kan? Ya, itulah sebabnya kita perlu maulid. Bayangkan anak-anak kita, Pak. Ini anak di sini ya masih terisolasi mungkin sehingga banyak tidak tahu pengetahuan tentang bola.
Tapi kalau ada saya tanya di negara tempat-tempat lain, dia hafal Ronaldo, dia tahu Lionel Messi, dia tahu Lee Min Ho, dia tahu pejabat-pejabat kita. Begitu ditanya berapa anaknya Nabi? Siapa anak pertamanya Nabi? Demi Allah, Pak PJ, Pak Menteri, Pak Dasat, demi Allah dia tidak akan cari kamu nanti di padang mahsyar. Dia tidak akan cari dan tidak akan peduli kepadamu. Satu manusia yang peduli dan mencari umatnya. Ya Jibril, aina ummati? Jibril, mana umatku? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya Muhammad ketika ditanya anaknya kau tidak tahu. Ketika ditanya istrinya kau tidak tahu. Ditanya cucunya kau tidak tahu. Apa yang kau andalkan untuk mengenal nabimu? Zaman saya kecil, saya sudah kenal Nabi. Kenapa? Orang tua kita memperkenalkan sejarah Nabi dari kecil. Inilah pentingnya maulid. Supaya apa? Kita tahu sejarah Nabi. Setelah tahu sejarah Nabi, diusahakan mencontoh. Saya keliling maulid dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, temanya sama. Dengan maulid kita mencontoh Nabi. Masalahnya bagaimana kau mau contoh Nabi makan kalau kau tidak tahu sejarahnya? Bagaimana kau mau contoh Nabi bertetangga kalau kau tidak tahu sejarahnya? Ini pentingnya maulid. Jangan cuma datang maulid hanya untuk cari muka sama pejabat kita. Kita datang maulid dengar sejarah, kita contoh. Zaman saya kecil, ibu saya perkenalkan sejarah Nabi. Caranya apa? Lagu. Pada zaman dahulu kala. Kenapa mak? Pada zaman jahiliyah. Kan zaman dahulu banyak, ada zaman batu. Ini zaman jahiliyah. Tuh sudah informasi dalam lagu itu. Apalagi dilanjut. Lahirlah seorang rasul. Oh, rasul yang lahir. Bukan kaisar, bukan raja, rasul. Siapa namanya? Yang terakhir dan mulia. 25 nabi, bukan nabi pertama, bukan nabi tengah, nabi yang terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Oh, Nabi Muhammad. Siapa nama istrinya? Siti Aminah ibunya. Abdullah siapa? Bapaknya. Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Singli atau Aceh? Madinah tempat tinggalnya. Tuh. Terus setelah dewasa. Oh, berarti dewasa, bukan remaja. Diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta. Saya itu dulu. Sekarang saya kasih modern sedikit untuk ke anak saya. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ibu baru tahu toh 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti banyak di sini bupati yang baru tahu anaknya Nabi 7. Itulah makna maulid. Maka adik-adik sekarang yang baru belajar agama, ada juga anak-anak sekarang baru belajar agama 2 kitab, baru 2 bulan, maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau hanya karena kata tidak ada pada zaman Nabi, maka tolong kamu pergi haji jangan naik pesawat. Kenapa? Nabi dulu dari Madinah ke Mekah naik apa? Naik onta. Datanglah kau ke Mekah naik onta dari Banda Aceh. 17 tahun kau tidak sampai. Itulah makna. Jadi maksud saya, kalau kau tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan pula kau tuduh orang yang maulid sesat. Ini tujuannya kita maulid. Coba kita lihat. Dengan maulid kita bisa bersilaturahmi. Pak Menteri bisa datang. Pak PJ bisa ketemu kita. Ini hikmah maulid. Ada lagi makan-makan. Alhamdulillah bisa ketemu Dasat Latif. Apa hebatnya ini Dasat Latif? Kecil hitam. Lebih gagah Pak Menteri. Makanya saya tadi minder juga dekatnya Pak Menteri. Tambah kelihatan saya jelek. Memang saya tidak gagah Ibu. Tapi saya penuh pesona.
Mana buktinya semua ibu mau foto sama saya toh? Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, Maulid tujuannya apa? Kita meneladani Nabi. Oke, karena waktu terbatas. Banyak sekali saya mau sampaikan, cuma waktu terbatas. Ibu bapak, Nabi itu belum lahir sudah yatim. Sudah meninggal, bapaknya kan masih dalam perut. Lahir baru 4 hari diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun bersama ibu susunya? 4 tahun. Karena di kampungnya Halimatus Sa'diyah orang Yahudi selalu mengancam jiwanya Nabi, maka Halimatus Sa'diyah kembalikan ke ibunya, Siti Aminah. Usia 6 tahun, Siti Aminah berkata kepada anaknya, "Nak, kita ke Yatsrib, yang Madinah sekarang. Kita pergi ziarah kubur ke bapakmu." Pulang ziarah kubur, balik mau kembali ke Mekah, dulu Hijaz namanya. Di desa bernama Afwa, sakit Siti Aminah, meninggal sampai Rasul pingsan karena tidak bisa menerima duka yang sangat berat. Yatim dan ibunya lagi meninggal. Sampai direndam Nabi di tempat air baru bisa siuman. Coba. Pelajaran pertama. Nabi penuh masalah dalam hidupnya. Ada ndak di sini yang kalah ibadahnya Nabi? Ada ndak di sini yang kalah sopannya Nabi? Ada ndak yang kalah akhlak mulianya Nabi? Tidak ada. Tapi apa Nabi tidak punya masalah, Pak? Diangkat jadi rasul, diusir dari kampung halamannya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Sampai di Madinah kira aman, ternyata kafir Quraisy menyerang lagi Nabi. Perang pertama perang Badar, alhamdulillah Islam menang. Perang kedua pembalasannya orang Quraisy kalah Rasulullah, perang Uhud, sampai wafat paman beliau. Ibu-ibu tahu 7 anak Nabi. Ibu-ibu yang punya anak pasti pernah rasakan, yang punya meninggal anaknya, betapa beban penderitaan mental kita anak yang wafat. 1, Nabi 6 anaknya wafat, dilihat dengan kepalanya sendiri. Itu Nabi, Pak. Pernah 3 tahun diisolasi, Bani Hashim tidak boleh bertransaksi. 3 tahun kelaparan dan miskin. Berapa sahabat meninggal karena kelaparan. Itu Nabi. Ibadahnya bagus, penuh masalah. Apalagi kita. Mana ada orang tidak ada masalahnya di sini? Ayo, Pak PJ, kau pikir tidak ada masalahnya? Sebentar lagi selesai urusannya. Begitu terpilih gubernur definitif, wabillahi taufiq wal hidayah, Pak PJ balik lagi. Ayo, Pak Wakapolda, apa masalahnya? Besar masalahnya, Pak. Apa masalahnya? Takut sama istrinya? Mana ada orang Aceh tidak takut sama istrinya? Oh, kami orang Bugis tidak pernah takut sama istri, Pak. Cuma istri lebih berani dari kami. Tidak ada orang. Mana ada Pak Menteri? Ada masalahnya. Coba lihat waktu kita sekolah. Coba lihat kuliah, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau kerja. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Ya mana ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita punya masalah. Nabi punya masalah. Bedanya, Nabi kata ada masalahnya, 2 dia pegang. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Adik-adikku pegawai negeri, dengar baik-baik. Adik-adikku para polisi tentara, kalian ada masalah dengan pekerjaanmu. Jangan kau cari muka sama pimpinanmu. Jangan kau cari muka sama komandanmu. Loyal boleh, cari muka dilarang dalam agama. Penjilat bahasanya. Dari sekian banyak sisi kehidupan yang Allah berikan pelajaran kepada ketika Nabi Isra Mi'raj, satu di antaranya mental dan karakter penjilat. Pak Menteri, Bapak baru diangkat. Percaya, Pak, Bapak dinilai orang gula. Semut akan berkeliling di antara Bapak. Tapi percaya, lebih banyak yang munafik daripada orang yang mau berteman secara ikhlas. Percaya itu, Pak.
Kalau di depan kita siapa. Perbaiki saja sholatmu, biar Allah yang selesaikan urusanmu. Kalau Allah yang tolong kamu, Bu, kecil jadikan suamimu setia, kecil sembuhkan penyakitmu. Yang penting dekati Allah. Gimana caranya dekati Allah? Tidak usah dulu kau cerita umroh dan haji, sholatmu aja dulu kau sempurnakan. Ini ada Pak Panglima di sini. Mohon maaf Pak, itu beliau punya ajudan. Coba kalau beliau panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi duduk makan kacang, langsung lompat, siap komandan. Kalau perlu dia telan bulat-bulat itu kacang. Siap komandan, perintah. Iya toh Pak? Padahal beliau ada mutasinya, beliau ada pensiunnya. Begitu takutnya ajudannya. Ya, mana ada ajudan dipanggil, ajudan. Tunggu dulu Pak. Diinjak lehermu. Ajudan. Bapak ndak lihat si sibuk. Iya toh. Tapi contoh, ketika Allah memanggil kalian, hayya 'alas shalah, sini. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tuhan bilang ya sudah, uruslah itu meetingmu. Maka jangan heran, 17 tahun kamu tentara, 17 tahun kau ASN, 20 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Yang punya dunia kau jauhi. Saya kenal sama Pak PJ. Saya datang ke Aceh. Assalamualaikum Pak PJ. Waalaikumsalam. Wah, saya ada di Aceh nih. Saya ada masalah Pak PJ. Apa? Wah, saya lagi di Jakarta Ustaz. Apa masalahnya Ustaz? Saya mau keliling-keliling Aceh tapi tidak ada kendaraan saya Pak. Tenang Pak Ustaz. Don't worry, be happy. Tidak usah cemas. Pak PJ telepon ajudan. Ajudan, ada itu Ustaz Dasat di bandara. Kau jemput, bawa mobil paling bagus, full tangki, sediakan oleh-oleh, kasih pembeli pulsa. Selesai urusan saya. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Ya kan Bu? Betul ya Bu? Sebaliknya, ada orang dari Makassar tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat, tidak pernah kenalan, tidak pernah dengar nama. Telepon. Assalamualaikum Pak PJ. Saya lagi di Aceh, boleh pinjam mobilnya? Siapa di tembok Pak PJ? Siapa? Kapolda. Tangkap. Tukang tipu itu. Tidak pernah kenal kau pinjam mobil, pasti tukang tipu. Tangkap. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Ada masalahnya, ya Allah, capek sudah saya hadapi masalah ini, ya Allah. Berat dalam hidup saya, ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Saudaraku, ada masalah dalam pekerjaan, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik perbaiki sholat. Kalau Allah yang tolong Bapak, kecil buat Allah. Kalau Allah mau, kecil buat Allah. Ibu-ibu saya tanya. Ibu-ibu, Bu. Halo Bu. Bu. Bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Bisa enggak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam. Hamil enggak pernah disentuh laki-laki. Cuma sekarang banyak orang mau saingan Siti Maryam. Hamil dada-dadanya, beleng-beleng. Tidak ada suaminya. Ibu-ibu, Pak, masuk akal tidak bisa hidup dalam perut ikan? Masuk akal tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihi salam Pak, 40 hari dalam perut ikan, hidup selamat. Tidak masuk akal kalau Allah mau. Kecil itu hidup. Masuk akal tidak orang dibakar bisa hidup? Tidak mungkin. Kalau Allah mau, Ibrahim dibakar dalam api yang besar, keluar kedinginan. Musa, Fir'aun bikin kepres. Perempuan hamil, kalau dia melahirkan, laki-laki bunuh. Musa lahir kecil. Laki-laki justru masuk ke rumahnya Fir'aun. Dibesarkan dalam rumahnya Fir'aun. Padahal Fir'aun mau membunuh itu anak. Kalau Allah yang mau, segala caranya Allah selamatkan. Kecil ini urusan dunia, kecil kalau Allah mau. Maka saudara-saudaraku yang hadir, mau jadi bupati, mau jadi PNS, jangan kau sogok rakyat.
lebih baik kau sogok Allah, perbaiki sholatmu. Coba itu gelar saya, banyak betul kan? Tidak masuk akal itu Pak. Tidak masuk akal. Doktor bersamaan waktu, beda negara, beda disiplin ilmu. Bisa kalau Allah mau. Apa susahnya Allah kasih kita? Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan maghrib. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Udah balik ke. Ya kenapa juga ya kan Ustaz. Silahkan. Siapa ajar kau sholat? Garu-garu pantat. Sholat tidak semangat betul. Nah. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Ya, Bu, sholat. Yang kedua, sabar. Sabar. Apa sih sabar itu? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba PJ bikin mutasi. Tadinya kepala dinas menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sabar. Berarti itulah yang terbaik. Sudah pasang baleho kiri kanan. Sudah bikin tim sukses. Ikut pilkada. Tidak menang. Sabar. Jangan menghasut masyarakat. 2014 saya ikut pilkada. Di Makassar 10 pasang calon Pak Menteri. Kalah. Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu. Saat tidak usah kau jadi pejabat. Kau jadi ulama. Kalau kau jadi pejabat, datang Kapolres siap komandan, datang Kapolda siap jenderal, datang Pak Menteri siap Pak Menteri, datang Presiden siap Pak Presiden. Sekarang saya jadi ulama, mereka yang hormat sama saya. Dengar ini para calon. Dengar ini para calon, baik gubernur maupun bupati. Kalah, bukan kamu kalah, tapi suaramu tidak cukup. Jangan kau hasut rakyat lagi. Lewati Pak. Saya gagal jadi tentara, tamat SMA, karena saya pendek. Makanya saya emosi lihat kalau ada tentara pendek. Kenapa bisa tentara ini? Saya juga dulu tidak jadi lolos. Allah tahu, tidak usah jadi tentara. Teman saya lulus Pak, Kapolres, AKBP sekarang di Polda Sulawesi Barat, pakai baret merah. Saya lulus jadi ulama, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, semua baret hitam sampai baret merah saya caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Itu cara sabar. Ibu-ibu, suamimu tidak sesuai harapan, sabar. Bapak-bapak, istrimu jelek, sabar. Itulah takdirmu. Kenapa dia jelek? Allah tahu. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Sabar. Tidak ada kalah ini ilmu sabar Pak. Kita di pekerjaan ada masalah, sabar. Ini istrimu kalau ngomel, gimana caranya? Jangan lawan, diam. Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya lebih bapak cari obat tidur. Tidak ada gunanya. Kalau istri saya ngomel, saya lihat wajahnya, baru saya peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai dia senyum itu. Masih marah juga, saya peluk keras-keras, baru saya nyanyi lagi. Insaplah wahai. Berhenti dia Pak. Itulah ilmu sabar. Ibu-ibu juga jangan terlalu sering ngomel. Mana betah suamimu kalau kau selalu ngomel? Coba lihat itu muka suamimu kasihan. Coba lihat itu muka-muka kasihan. Di kantor ditendang sama komandan. Siap salah komandan, siap salah komandan. Di warung kopi banyak tagihannya. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Sampai di rumah dimaki-maki lagi istrinya. Memang kau bodoh, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia komandan. Ibu, Bu, ada orang pernah curhat sama saya.
Bapak-bapak curhat saya di Makassar, ibu-ibu. Ustadz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya ceritakanlah supaya dia tidak tersinggung. Bu, ada suami istri, istrinya suka ngomel. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya belikan emas. Senanglah ini ibu dibelikan emas. Kata suaminya, dek, kita siarah ya sumur tua di kampung. Karena lagi senang, maulah dia diajak sumur tua. Ini sumur bu 400 tahun sudah umurnya. Dalamnya 12 meter. Sampai di kampung dilihat, dek, kau lihat itu sumur. Ada airnya enggak? Ada bang, dangkal. Maksudnya, paling sampai di lutut. Iya kah? Iya bang, dangkal. Begitu dekat dengan bibir sumur, didorong sama suaminya. Kan dibilang aman sampai di lututan. Jatuh. Kata suaminya, ngomel kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel kau, kudak ku dengar. Suaminya di atas, ngomel kau. 1 jam kemudian Pak, tiba-tiba dari dalam sumur ada keluar makhluk tinggi hitam besar. Kaget suami, hei siapa kamu? Saya penunggu jin di dalam cempur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Dari tadi sudah 1 jam yang lalu ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari. Kata si suaminya, kamu baru 1 jam. Saya 24 jam di dalam. Sudah paham ibu? Sudah paham? Bu, oleh-oleh maulid, sabar. Ketika ada suami yang tidak sesuai harapan, sabar. Ketika ada pekerjaan tidak sesuai harapan, sabar. Sholat, sabar. Yang kedua, hikmah yang kita mau bawa pulang. Pilkada sudah di depan mata. Jangan berpecah belah. Jangan saling menyerang. Saya heran masyarakat kita di medsos. Orang mau jadi bupati, orang mau jadi wali kota, orang mau jadi gubernur. Kita baku serang di medsos. Kepada tim sukses. Dengar ini tim sukses. Silahkan jagokan jagoanmu. Jangan kau celah lawanmu. Silahkan pilih jagoanmu. Hormati lawanmu. Kepada para calon, jangan terlalu percaya kepada tim sukses. Lebih baik bapak langsung datang menyapa masyarakat. Ibu-ibu, jangan berpecah belah. Masih ingat Pilpres 2019? Siapa yang bertanding bu? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Saling menyerang waktu debat. Selesai Pilpres, satu paket. Kita masyarakat masih bertengkar sampai sekarang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dengar pesannya Pak Menteri tadi yang menyampaikan hadis Nabi. Hitam jidatnya sholat, puasanya Senin Kamis, tahajud tiap hari. Tapi banyak musuhnya. Dia bukan orang mulia. Banyak musuhnya. Ini juga masalah. Ya ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ada orang baik sholatnya. Berjamaah tiap hari. Tapi di kompleks tidak ada yang senang. Dia bukan orang mulia. Karena beliau katakan tadi. Hadis Nabi. Hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Terima kasih Pak PJ atas undangannya. Ingin berlama-lama tapi waktu maghrib telah menjelang datang. 27 Oktober yang lalu Pak JK langsung telepon saya. Dan sebelumnya saya beberapa kali di WhatsApp sama Pak PJ. Pak PJ ini cerdik, pandai. Setelah saya tolak, dia cari mana yang bisa intimidasi pada saat. Oh, dia lapor sama Pak JK. Pak JK toko bagi kami, dah saat ini ada wali Nanggro ini datang, kau pergi ke Aceh ya. Waduh, kalau Pak JK yang perintah kita apa boleh buat? Siap. Alhamdulillah tiba di tempat ini. Tadinya direncana tanggal 7, tapi tanggal 7 itu saya baru tiba dari Los Angeles, sehingga saya tidak memungkinkan untuk sampai ke tempat ini. Allah takdirkan tempat sini, saya sangat bahagia bisa datang di tempat ini. Sebab saya tahu Aceh dengan Bugis itu sangat dekat secara kultur dan sangat dekat secara psikologis. Maka terima kasih atas undangan dan jemputannya. Mudah-mudahan umur panjang. Saya akan datangi semua Bapak Bupati yang hadir di tempat ini. Undang saya Pak, insya Allah saya datang. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.